Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Pagi hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita berharap bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sambil kita melakukan aktivitas kita, tetapi kita juga jangan lupa dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu tinggal tetap terus dalam kasih, supaya kita juga dikasihi oleh Tuhan, karena kita juga sudah telah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan kita, hendaklah kamu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu adalah satu sikap kasih yang diwujudkan, yang dinyatakan, yang ditunjukkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan karena kita sudah mendapatkan perbuatan baik dari orang yang akan kita kasihi itu. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan, kasih yang kita lakukan, kemurahan yang kita lakukan itu karena memang Tuhan telah terlebih dulu memberikan kemurahan hatinya kepada kita, memberikan kasihnya kepada kita. Jadi kita mengasihi orang bukan karena dia mengasihi kita, tapi kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dulu telah mengasihi kita. Kasih yang akan kita mau lakukan kepada orang lain bukan didorong karena perbuatan yang baik yang telah dia berikan. Sekalipun orang itu bahkan melakukan yang tidak baik kepada kita, menjahati kita, tetapi kita tetap harus melakukan kasih itu. Supaya itu yang dinamakan bermurah hati. Karena apa? Karena kita tidak membalaskan sakit hati, kekecewaan, kemarahan kita, tetapi justru kita tetap mengasihi dia. Itu makanya disebut kemurahan hati. Kemurahan hati tidak menghukum. Kemurahan hati tidak menghakimi. Kemurahan hati harus mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang boleh kita coba untuk melakukan, walaupun ini begitu sulit. Ada banyak orang tidak akan mampu mengasihi orang yang membenci dia. Orang akan mengasihi seseorang kalau dia telah mendapatkan kasih darinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah perilaku yang selalu kita lakukan ke hadapan Tuhan dengan tidak baik, tetapi Tuhan justru masih tetap mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga dia tidak mampu untuk membenci kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mau kita lakukan. Dan kalau firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kamu murah hati, kata hendaklah bukan berarti bahwa itu kita bermohon. Tuhan bermohon kepada kita, atau Tuhan memilihkan kita, atau Tuhan mengajak kita untuk melakukan kasih.
Tetapi hendaklah itu adalah merupakan perintah kepada kita, supaya kita mau mengasihi orang lain, mau bermurah hati, mau memberikan yang terbaik, sekalipun mungkin dia tidak berlaku baik kepada kita. Ini, jadi sekali lagi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kemurahan itu boleh dilakukan dan boleh dimaksudkan adalah kemurahan hati ketika kita memberikan kasih kita, menunjukkan kasih kita kepada orang lain itu karena memang kita sudah merasakan kasih dari Tuhan. Tidak peduli orang lain berbuat apa kepada kita, tidak peduli orang itu jahat kepada kita, bahkan memperlakukan kita tidak baik, tapi menjadi orang Kristen kita harus berbuat kasih kepada mereka. Saudara-saudara, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak akan jauh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sikap, tindakan, dan sifat daripada seorang anak itu seharusnya tidak jauh daripada sikap, tindakan, dan perbuatan orang tuanya. Kalau orang tuanya penuh kasih, maka anaknya juga harus tinggal dengan penuh kasih. Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang telah memelihara hidup kita. Bahkan Dia memberikan anak satu-satunya untuk menyelamatkan kita, untuk mengambil kita dari lembah dosa dan mengangkat kita menjadi orang yang berharga. Oleh karena itu kita juga harus meniru, melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita, oleh Yesus anaknya yang tunggal itu kepada kita. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Demikianlah kita juga harus melakukan yang baik kepada orang lain, supaya kita boleh betul-betul menunjukkan bahwa itulah murah hati. Murah hati sekali lagi tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, tidak menghukum mereka, tidak menghakimi mereka. Bahkan kita berbuat kasih dengan mengampuni dengan berbuat kasih. Tuhan Yesus kiranya menguatkan kita untuk boleh berlaku bermurah hati, karena Tuhan sudah terlebih dulu bermurah hati kepada kita. Semoga firman Tuhan ini benar-benar bisa kita renungkan dengan baik-baik. Mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya Tuhan berkenan dan bersukacita melihat kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat kemurahan hatimu, sehingga kami juga boleh melakukan kemurahan hati. Ketika kami menyadari hidup kami ini hanya karena kemurahan hati Tuhan, maka kami juga akan dapat melakukan bermurah hati kepada orang lain. Tuhan, jangan biarkan hati kami dihancurkan oleh sikap-sikap orang-orang yang jahat kepada kami. Tapi hendaklah kami tetap tinggal dalam hati yang kudus dan tetap tinggal dalam kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kita akan bisa melakukan kemurahan hati kepada orang lain. Sampai ketemu hari Senin, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bergereja besok. Jangan lupa di hari Minggu kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Salam.